Hai Tribuners, selamat siang. Masih jumpa lagi di Tribun Lampung Digital Corner, masih bareng Ellen Octavia yang akan menemani kalian siang hari ini di Tribun Lampung Digital Corner. Kali ini kita kedatangan sesosok ya Sosok. bahasanya. Dia ini adalah MC sekaligus lead Anggayu Tours ya. Yes, benar. Oke, ini dia Niko Anggayu. Halo Halo, Niko. assalamukum. Selamat siang ya semuanya. Waalaikumsalam. Izinkan aku sharing-sharing banyak cerita dari hidupku bersama Kak Ellen pasti. Oke, nanti kita bakal sharing-sharing ya, Oke. bakal cerita-cerita banyak. Jadi jangan kemana-mana, Tribuners, stay tune di sini aja. Oke Niko, apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa, baik dan senang sekali pastinya bisa ada di sini. Kalau MC kayak gini ya, jadi bawaannya harus semangat gitu, Semangat, karena bener kan banget. kita harus ngebawa suasana acara Bener, gitu bener ya. banget. Terus sekarang kesibukannya apa nih Niko? Kesibukan saat ini pertama, aku Oke, masih banyak nih, sibuk banget nih. ini dulu yang wajib dulu ya. Aku Oke. masih menempuh pendidikan di semester ke-7 di Universitas Lampung, tepatnya di jurusan Ilmu Komunikasi. Dan kedua, aku terlibat di salah satu pigeon yang ada di Lampung khususnya dan juga di Indonesia. Itu adalah Manajemen Putri Hijab Indonesia. Oke. Dan khususnya aku terlibat di interviewer atau pewawancara dan juga MC-nya atau pembawa acara di acara-acara pemilihannya. Dan yang ketiga, ini sih ada sedikit usaha kecil-kecilan yang masih dalam proses aku rintis karena basic on my experience itu Anggayu Tours yang tercantum di tulisan tadi. Yang dimana usaha tersebut itu aku cantumkan atau aku tulis dari ujung namaku sendiri, Niko Anggayu, jadi aku tulisnya Anggayu Tours gitu loh. Tapi namanya unik ya sebenarnya, Anggayu, apa tuh Anggayu? Tahu nggak artinya apa? Sebenarnya kalau ditanya unik, kayaknya ini udah orang kesekian deh yang nanya. Nah kan? Kalau ditanya dari orang tua aku sendiri, apa sih Anggayu itu? Sebenarnya Anggayu itu dia ngasih nama itu mbahku. Oke. Nenek, dulu karena memang katanya ya, namanya orang zaman dulu ya. Aku itu lahirkan di Rumah Sakit Abdul Muluk di ruang angkasa. Oke. Di ruang angkasa katanya. Terus dulu aku lahir itu di vakum, alias karena ibu ada agak drop gitu dulu, jadi kayak maaf bayinya atau aku ini susah keluarnya, jadi di vakum dan ruangan itu tuh jadi ruangan yang terlama ditempatin sama ibu. Jadi nggak tahu, Mbah kan memang orang Jawa. Jadi dari angkasa itu dijadiin Anggayu gitu. Jadi aku sendiri nggak tahu maknanya apa. Sebenarnya keplesetnya agak jauh ya. Keplesetnya agak jauh angkasa sama banget gitu Anggayu. sih. Itu Mbah sendiri yang cerita. Oke. Tapi it's okay karena aku rasa dari ujung nama aku sendiri itulah yang bawa Keberkahan gitu. keberkahan insya Allah sampai aku di titik sekarang ini gitu sih. Dan karena unik banget juga sih Anggayu gitu. Amin, Jadi amin. nggak pasaran Nggak gitu. pasaran. Jadi kalau Niko Anggayu siapa ya inilah gitu. Nggak ada Niko Anggayu yang lain gitu. Ya insya Allah. Oke, ngomong-ngomong soal MC nih ya. Nanti kita kan bakal bahas soal MC, paling banyak soal MC, kemudian soal Anggayu Tours juga gitu. Nah itu gimana sih awal-awal mulanya Niko tuh tertarik sama dunia untuk bicara depan orang banyak kayak gitu. Itu awalnya gimana sih? Gimana ya? Simpelnya kalau ditanya terbentuknya karena alam. Itu simpelnya ya. Oke. Karena gini, bahkan aku kuliah di jurusan ilmu komunikasi pun itu nggak ada niatan dari zaman sekolah. Gue nanti kuliah di komunikasi, nggak ada niatan sama sekali. Malah dulu fokusnya manajemen gitu loh. Terus aku itu SMK memang dulu jurusannya pariwisata. Aku lulusan masih tahun 2017. Lalu lulusan tahun 2017 memang dulu ada beberapa sharing ya. Beberapa prestasi yang aku capai seperti aku 3 tahun juara umum di SMK aku dan juga dari jurusan pariwisata aku jadi perwakilan lomba pariwisata khususnya di Lampung yang pada saat itu aku bawa ke nasional untuk mewakili Lampung. Terus itu untuk basic awal aku di dunia MC dan juga dunia traveling ini. Kedua, setelah aku lulus, aku berkecimpung di dunia IO gitu loh. Jadi secara nggak langsung aku itu memang terbentuknya karena alam, karena memang gini sih, apa yang terjadi aku yakini memang Allah udah rencanain. Di balik di mana tempat kita berada memang sudah ada planning yang tepat dan baik ke depannya gitu. Aku lulus di SMK pariwisata, dulu pilihannya keren Kak Ellen. Niko, kalau kamu lanjut nasional, kamu nggak bisa ikut lanjut SBM. Maaf, notabene ini bukan maksud apa. Dulu guru-guru di sekolah itu tahu aku murid yang agak berprestasi. Jadi kamu yakin nggak mau lanjut SBM? Kamu nggak mengurus untuk beasiswa ini segala macam? Bismillah deh, aku pikir aku berangkat untuk lomba nasional aja. Jadi aku tinggalin SBM karena aku pikir nggak mungkin kesempatan tahun depan udah nggak ada lagi gue ikut itu karena posisi udah kelas 3 untuk lomba itu. Berangkatlah.
Disitulah yang ngebawa aku dapat beberapa pencapaian dan juga sampai buat aku kembali menjadi Niko yang aku rasa dapat banyak banget ilmu dan pengalaman. Setelah aku balik Lampung, aku dapat info beasiswa dari prestasi yang ada di Unila. Dan aku gunakan prestasi yang aku gapai itu. Secara nggak langsung, aku masuk di jurusan ilmu komunikasi karena suggest orang sekitar, karena memang gak ada niatan dari hati. Aku masuk di jurusan itu. Nah, berkuliahlah sampai di titik sekarang. Sampai ada omongan yang sering datang tuh gini, Kak, sorry to say Kak, lu jago ngomong, lu pintar ngomong di depan, itu karena lu kuliah di jurusan ilmu komunikasi ya? Ya mungkin salah satunya iya, tapi kalau menurut gua, itu menurut gua enggak. Balik ke pertanyaan awal Kak Ellen tadi, apa sih atau gimana ya Kak ya, cara Kak Niko tadi sendiri bisa begitu, bisa jadi orang yang berani bicara di depan umum, gimana struggle-nya? Dari cerita yang gua ceritain tadi, pertama, kebentuk oleh alam karena gue kuliah di sekolah di jurusan pariwisata dulu. Itu dibentuk, dididik untuk jadi orang yang harus berani ngomong di depan, selalu di struggle. Kedua, nah gue jadi orang yang secara nggak langsung, maaf bukan maksud apa, the most ya di UPW, di jurusan pariwisata gue. Jadi kayak, jadi gue ternyata jadi orang yang selalu sering dikasih kesempatan. Setelah lulus, gue masuk di jurusan komunikasi Unila, gue berkecimpung di dunia event organizer, dan di situ sering banget dapat tawaran untuk pegang handling acara ini ya, MC ya. Ini ya gitu loh. Sampai dipercaya. Gitu ya. Jadi simpelnya kalau kita jadi orang yang berani bicara di depan atau pandai untuk bicara di banyak orang ataupun di depan kamera, sebenarnya poinnya jam terbang sih. Gimana sering kita dikasih kesempatan. Dan gue ngerasa itu dari gue SMK sampai gue di detik ini, gue begitu sering dikasih kesempatan. Itu Kak, simpelnya kesempatan. Jadi kalau emang lo dikasih kesempatan, tapi lo sering nolak atau nyanyain kesempatan itu, menurut gue, lo bukan bodoh, tapi lo orang yang salah gitu. Karena belum tentu kesempatan itu datang 2 kali, dan selanjutnya, ya lo nggak tahu sebenarnya ada hikmah di balik kesempatan yang lo ambil harusnya. Ya Kak? Setuju banget sih itu. Lalu Niko, ada nggak sih tantangan dulu yang Niko hadapin gitu? Tentu pasti ada ya semua orang tantangan-tantangan yang ketika apalagi pas pertama ya belum punya jam terbang itu kan pasti tantangannya lebih banyak. Bener banget. Apa tuh tantangannya kalau dari Niko sendiri? Kalau menurut gue ini sama sih kayak semua orang. Bahkan sampai di detik ini mau ngobrol sama Kak Ellen, point the most-nya is nervous. Semua orang itu nervous itu wajar. Mau di depan kamera atau di depan publik. Tapi kita punya versi nervous atau level yang berbeda gitu. Kalau dulu mungkin gue akui nervous gue 90% gitu. Kalau sekarang menurut gue lebih 30%. Karena gini, nervous itu wajar karena memang kita ketemu orang yang baru, sesuatu yang baru, suasana yang baru juga. Dan hal-hal baru lainnya, jadi nervous itu manusiawi. Terus apa sih kok yang buat lo kurangi nervous lo itu? Gimana caranya gitu untuk mengatasi itu? Iya, pertama itu jam terbang lo lagi-lagi. Kalau lo sering beraniin ke depan dan mempercayai orang sekitar, tanpa lo sadar ya tingkat kenervosan lo itu ya berkurang karena orang-orang itu secara nggak langsung trust atau percaya sama lo gitu lah. Dan tadi apakah pertanyaan tadi? Gimana cara mengatasi ketika lo lagi nervous gitu? Pertama, lo yakini dulu ketika lo ada di depan, atau dulu pengalaman gue dulu nih ya, pertama nervous banget, 2 nggak tahu gue harus ngapain dan lain-lain. Gue harus ingat, gue berdiri di depan karena orang yang ada di sekitar gue atau orang yang ada di hadapan gue itu percaya sama gue. Pertama, lo harus tanami sugesti itu, karena secara nggak langsung ketika lo bersugesti seperti itu, ya orang bakal bener-bener, oh iya, lo bakal ada sikap atau sifat yang benar-benar persuasif yang menarik orang untuk ngelirik lo gitu loh. Lo tanamin itu. Kedua, lo harus tahu siapa lawan bicara lo. Jadi dari ketika lo tahu siapa lawan bicara lo benar-benar tahu gimana cara lo menyampaikan informasi itu gitu, atau apa yang akan lo sampaikan. Jadi ketika lo ngetahu apa tujuan lo berdiri dan lo mensugestikan apa yang mau lo sampaikan, ya secara nggak langsung nervous itu benar-benar bakal berkurang sih. Itu sih kalau versi gue. Terus gimana sih caranya Niko untuk mengatasi rasa takut? Biasanya kalau orang-orang masih awal, presentasi aja mungkin banyak yang takut ya, kayak nanti takut salah ngomong, takut diketawain teman sekelas mungkin, atau takut-takut yang lainnya ketika salah berbicara di depan umum. Itu caranya gimana sih? Gimana sih cara gue nanganin atau cara Niko ini nanganin ketika nervous atau mau maju ke depan? Yang pasti pertama tadi selain kita menanamkan sugesti kalau kita itu bisa, kedua yang pasti gue berdoa juga sih. Kalau dulu yang selalu ditanamkan dulu dari kecil tuh, karena memang dulu gue kecil TK malahan, dari TK sampai 5 SD, gue begitu rajin
ikut rajin lagi. Sering ikut lomba dai cilik. Oke. Dai cilik tapi versi yang bahasa Indonesia dan lain-lain. Jadi, selalu baca Robi Strohli Sodri, Waisati Amli, dan seterusnya. Oke. Gue selalu baca itu 3 kali di poin awal dan sampai saat ini memang selalu itu coba. Dan lagi-lagi, lo berdiri di depan, lo harus kuasain apa yang mau lo katakan gitu loh. Jadi secara nggak langsung, apa yang lo sampaikan tuh kena gitu. Dan tadi sih Kak, lagi-lagi gue ulang, audiens lo itu siapa gitu. Karena pola komunikasi kita itu akan tersampaikan atau terdengar kalau lo tahu siapa yang lo ajak bicara di depan. Gini maksudnya, lo ngomong sama anak kecil, lo ngomong sama orang sebaya, atau bahkan lo ngomong sama orang dewasa, tapi kalau lo pakai versi jadi orang remaja, atau anak seusia gue gitu, belum tentu orang dewasa mau dengar. Dan belum tentu anak kecil tuh ngerti apa yang gue katakan gitu loh. Benar-benar. Jadi ya kalau di dalam komunikasi sendiri, karena gue di jurusan komunikasi, ada istilah namanya wealth of experience sama frame of reference. Jadi gimana lu cara jalin komunikasi itu dengan pengalaman atau dengan pengetahuan yang lu miliki sendiri gitu sih. Jadi secara nggak langsung audiens atau orang itu bakal denger sama lu gitu. Oke, jadi harus mampu menempatkan diri juga Menempatkan gitu ya, diri dulu. menghadapi anak kecil, Iya. ketika menghadapi orang tua seperti apa gitu. Lu tahu siapa lawan bicaranya gitu sih Kak. Oke, lalu tadi kan kita ngobrolin Mm-mm. soal nyinggung dikit soal Medal of Excellence Indonesia Tour. Oh yes. Nah, itu gimana sih pengalamannya kok bisa sampai di fase itu Oke. gitu. Terus kemudian di sana itu ngapain aja, hal-hal kayak gitu. Oke, Medal of Excellence Tourist Industry 2017 atau tahun 2017 itu gue gapai di saat gue kelas 3 SMK, tepatnya di ujung mau lulus kuliah dulu Kak. Oke. Karena basic Mau kuliah, mau sekolah. Iya, lulus di ujung sekolah maksudnya, di lulus sekolah. Jadi ingat sekarang, di ujung kuliah. Balik lagi lulus sekolah. Karena tadi yang gue ceritain di awal, gue di sekolah di jurusan pariwisata itu mewakili nama sekolah dulu untuk lomba pariwisata di tingkat Bandar Lampung. Lalu dikirim untuk tingkat Selampung dan alhamdulillah gue jadi juaranya atau the winner di turis industri siswa-siswinya. Lalu dikirim untuk ke se-Indonesia dan itu benar-benar dari Aceh sampai ke Papua, 34 provinsi ada semua. Dan gua dulu di sana ada 3 lomba, pemfokusan ya bahasanya ya. Kalau di dunia pariwisata ada tour guiding, ada tour planning dan juga ticketing. Dulu itu pelaksananya ada di Jawa Tengah, Solo, tahun 2017. Dan di situ 3 perlombaan itu ada 3 bidang atau 3 divisi. Itu dilombakan selama 1 minggu di sana. Dan gue benar-benar lomba di sana ya di versi semampu gue dan sebaik gue. Dan alhamdulillah gelar itu gue sahabat karena alhamdulillah nilai gue masuk ke 5 besar dulu. 5 besar peraih turis industri tahun 2017 versi siswa-siswi SMK saat itu. Dan hal itu juga sebenarnya yang bawa ke salah satu keberuntungan gue ke Island. Dulu dapat sempat tawaran beasiswa 100% Kemdikbud karena penyelenggara lomba kemarin itu Kemdikbud langsung. Kemdikbud dan karena memang tanda tangan juga dari pada saat itu menterinya masih Pak Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan. Beasiswa di STP Trisakti di jurusan pariwisata lagi, tapi ya itu gue nggak ambil pada saat itu di Jakarta ya. Oke, tapi kalau selama kita ngobrol tadi kan berarti dari SMA aja waktu kelas 3 udah punya kesibukan gitu ya, yang namanya anak sekolah kan biasanya fokusnya ke lebih ke akademik gitu, paling ekskul dikit-dikit gitu. Terus kuliah ini kan banyak banget kesibukannya. Itu gimana sih cara Niko manajemen waktunya antara mana akademik, mana kerjaan ya? Sekarang mah udah masuk ke fase kerjaan. Kerjaan gitu. Mungkin ya. Jujur ya, gue buka-bukaan ya sama sharing ya. Mungkin sama teman-teman yang masih sekolah ataupun mahasiswa sih tepatnya ya. Lo bakal ketemu namanya fase jenuh ya nggak sih Kailan? Fase titik gue capek, gue kuliah kayak gini-gini aja deh kalau gue nggak ngapa-ngapain aja. Dan gue ngerasa ya mungkin 90% mahasiswa merasakan itu. Apalagi mohon maaf bukan maksud apa notabene mahasiswa yang kurang support dari basic ekonomi, mungkin kurang support dari basic sosialnya atau dorongan dari orang tua untuk support kuliah yang nggak ada. Jadi kayak yang kayak gue sia-sia deh gue kuliah capek segala macam itu tuh. Kalau gue pribadi, tanamin yang pertama yang pasti kita ingat orang tua gitu. Kalau emang kita ingat orang tua secara nggak langsung energi itu ada. Kedua, gue itu selalu tanamin apa yang pernah kita dapat pada saat kemarin, itu adalah hal-hal hebat. Jadi ketika saat ini lo menjadi orang yang down, orang yang jatuh, itu hal bodoh. Jadi ya itulah yang buat gue, kenapa gue begitu produktif.
Karena memang sharing juga, gue sempat siaran di 2 radio di tahun 2018 dan 2019. Itu disebutin boleh? Oke, kita di Oke, 2 2 radio, radio. di Bandar Lampung khususnya. Dan itu secara nggak langsung juga buat gue yang nggak fokus kuliahnya. Oke, nggak apa-apa, gue sharing. Gue lebih cari ilmu di dunia luar, tapi ingat IPK harus diperhatikan. Cara gue sendiri bagi waktu, lo tahu kapan lo harus cari uang atau cari rezeki dan relasi di luar, kapan lo punya tanggung jawab di kuliah, lo harus ingat. Karena di balik kuliah lo yang lo kesampingkan saat ketika lo kerja, itu banyak orang yang nanti, salah satunya orang tua lo, atau orang-orang yang support kuliah lo itu. Jadi ya kalau gue, ketika gue kuliah atau ketika gue kerja maksudnya di luar, gue ada kawan yang bahasanya bukan backup sih, lebih yang kayak jangan lupa ya infoin gue kalau ada ini. Dan gue alhamdulillah karena ketika kita bisa menempatkan diri, orang itu pun akan humanis sama kita, yang kayak gue selalu ada malaikat-malaikat baik sekitar gue. Kok jangan lupa ya ada tugas ini dikerjakan ini, kok deadline ini segala macam gitu sih. Tapi jangan lupa juga keseringan titip absen itu gak bagus ya kalau untuk mahasiswa-mahasiswi. Jadi kalau gue sih lebih ke lo tahu kapan situasi yang baik, karena memang kalau lo bisa menempatkan diri dengan baik dimanapun berada, ya ke depan insya Allah jalan lo juga bakal baik sih, dipermudah. Kalau gue gitu, jadi ketika gue emcing atau bahkan ketika gue tour keluar, gue selalu tahu, kok jangan lupa ada tugas ini, deadline ini. Jadi ya gue ngerjain ketika gue di jalan tour segala macam. Dan ketika ada kawan lagi, kok ada deadline ini, kok bahkan pernah, kok besok ada quiz dan segala macam. Posisi gue lagi ada tour di jalan ke daerah Jogja. Kok besok quiz? Terus gue antisipasinya bingung dong. Tapi ingat, lo harus tahu dan pasti pikirkan semua bakal baik-baik aja. Sugestikan seperti itu. Gue langsung WA dosen gue, dan pasti lo bicara sebenarnya selagi itu hal yang benar. Lagi-lagi. Selagi itu pekerjaan yang produktif, pasti dosen lo, dia punya rasa manusiawi juga, dia bakal ngertiin lo cari uang di sana. Gitu. Kalau gue gitu sih Kak. Jadi lo bisa menempatkan dan tahu situasi juga. Dan mungkin juga bisa untuk menentukan skala prioritasnya gitu ya? Benar banget, skala prioritas penting. Bicara skala prioritas, itu bicara kondisi juga sih menurut gue. Karena gini, ada orang yang mungkin udah kuliah semester 7, tapi dia lebih fokus kerja. Sayang amat sih kuliah lo, kok nggak diurusin, malah lo sibuk kerja. Sorry to say, kita nggak tahu apa yang ada di belakangnya. Sorry to say, kayak kita nggak tahu ada, maaf, kesusahan ekonomi apa di balik keluarga atau ada masalah sosial apa. Jadi atau memang dia pengen fokusnya sekarang di situ. Benar gitu. banget. Jadi ya buat gue harus fokus cari rezeki, karena memang itu yang gue dapatkan. Ya ilmu ini lebih berharga ketika dan pengalamannya juga ya. Untuk gue kerja nanti gitu, dibanding gue yang kuliah. Lain hal tadi, ketika memang ada manusia yang benar-benar fokus, mungkin dia lebih punya prioritas yang baik. Kalau misalkan nih pola pikir mahasiswa kayak kawan gue harus dapat IPK 4 sampai lulus nanti, karena nanti gue mau daftar beasiswa S2 di London gitu. Jadi ya memang semua manusia itu punya prioritas masing-masing, karena di baliknya itu pasti ada track record atau kondisi yang menyebabkan sih. Benar sih, dan biasanya juga ada orang-orang yang sebenarnya nggak tahu kondisinya seperti apa, tapi ngehujat aja ya. Ini sibuk amat sih kerjaan mulu gitu, ini kapan lulusnya jadinya. Satu, bener banget. Ada juga yang kayak lo kuliah fokus-fokus amat, coba deh cari relasi di luar, coba cari pengalaman. Itu jahat banget sih menurut gue, karena tadi semua prioritas orang masing-masing itu karena ada alasan di belakang. Kita nggak pernah tahu, kita hanya tahu orang tuh dari luarnya. Kan tahu kalimat don't judge people by cover kan, karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam buku itu. Oke, nah terus Niko, ketertarikan Niko terhadap pariwisata tuh sebenarnya tuh memang Nikonya udah tertarik, atau karena waktu itu aduh gue di jurusan pariwisata nih, yaudah deh akhirnya gue dalemin aja. Nah itu gimana sih kalau dari Niko sendiri? Oke, ketertarikan di dunia pariwisata, jujur semua itu tadi sih gue bilang di awal terbentuk karena alam. Karena kondisi, gue SMK di pariwisata, dan memang dulu gue belum begitu kenal namanya cinta dan lain-lain. Jadi buat gue fokus banget sekolah di situ. Gue SMK dapat banyak pengalaman. Gue ngakuin banget SMK gue itu yang secara nggak langsung buat gue jadi Niko banyak kesempatan sampai saat ini. Fokus di dunia pariwisata itu karena dari SMK gue. Gue ngerasa ilmu gue alhamdulillah ada deh. Gue jadi orang yang dipercaya di dunia ini deh. Kayaknya sayang banget kalau gue jadi orang yang sia-siain gitu. Bahkan ini sekedar sharing ya. Karena tadi poinnya, ketika lo lakukan yang terbaik, ya secara nggak langsung semesta atau lingkungan sekitar itu bakal lirik lo, dan Allah itu nggak zolim. Allah bakal kasih impact melalui manusia yang ada di sekitar lo. Dan alhamdulillah sih sebenarnya gue ditawarin juga
Ya jadi tenaga honorer di SMK gua, bahkan di semester akhir ini untuk ngajar di jurusan pariwisatanya itu sendiri sih. Ya jadi tadi poinnya, gue tertarik di dunia pariwisata karena gue punya pengalaman dan gue ngerasa gue ada ilmu ketika gue kembangkan lagi, gue yakin Allah memang udah nunjukin gue jalan di bidang ini juga deh kayaknya gitu sih. Oke. Sebelum lanjut ke Angga Tours nih, Oke. ngobrolin soal Angga Tours. Aku mau ini sih Niko sharing soal pengalaman mungkin entah unik, lucu atau mungkin yang menyebalkan juga ketika Niko nge-MC gitu. Ada nggak? Nge-MC. Pas MC itu apa ya, banyak sih sebenarnya, kadang kalau ditanya dadakan gini agak bingung nih ceritanya mau apa. Tapi ya mungkin yang terbaru kemarin, aku baru MC itu di acara, karena aku kan di manajemen Putri Hijab Indonesia juga, itu di pemilihan Putri Hijab Lampung 2 minggu yang lalu. Itu uniknya kadang kita gini, memang semua orang bicara di depan itu nggak mudah, bagi orang yang punya jam terbang pun nggak mudah. Jadi kalau kamu nggak pinter lihat kondisi, kalau kamu nggak pinter koordinasi itu bakal bener-bener berantakan kalau menurut aku. Dan itu bener-bener parah banget, itu posisi udah salah rundown, gue bacain salah rundown pas kemarin, tiba-tiba gue sebutin, pertama gue sebut pembagian sponsor, gue panggil segala macam, padahal sponsor jelas udah gue bagiin di awal. Itu hal bodoh banget, tapi ya lagi-lagi. Maaf, maksudnya gini, orang yang punya, gue merasa udah ada beberapa pengalaman pun masih punya kesempatan yang salah loh. Artinya kalau kamu baru mulai, salah itu hal yang wajar Iya, gitu. wajar banget. Wajar banget, Gak jadi apa-apa, gitu gak apa-apa, terus aja coba, karena jam terbang tuh mempengaruhi lagi-lagi. Jadi gue sebutin sponsor, oke baik, beri tepuk tangan segala macam. Jadi pas gue sebutin, orang tuh pertama bingung, tapi tetap naik ke atas panggung. Dan lagi-lagi dia bilang, Kak, kan tadi udah di awal, oh my god. Karena tadi kita kurang koordinasi sama timnya, gitu loh. Jadi kayak, gue jadi yang kayak awkward banget sih, goblok banget ya gue bahasanya gitu. Tapi ya lagi-lagi kita, kalau kita punya jam terbang yang baik, ataupun kalau kita punya pintar lihat kondisi, kita bisa alibikan gitu loh. Jadi ya gue dari yang tadi mengasih piagam, gue langsung minta kayak kesan pesan dan harapan untuk acara ini. Itu konyol banget. Harus pinter improv sih Improv kalau banget, dan CEO gue ngelihat dari sini dari bawah yang kayak, what? Karena tadi mungkin gue juga posisi kurang minum kayak gitu pada saat itu. Itu konyol sih, karena gue inget terupdate aja. Mungkin kalau hal unik lainnya banyak sih yang gue lupain. Pasti banyak ya, karena MC itu kan selalu ketemu sama orang-orang baru. Bener banget. Dan itu juga mungkin yang menyenangkan ya, Yes, ketemu orang baru, ketemu insight baru. Bener banget, kadang malah menurut gue kayak ketemu orang-orang yang secara nggak langsung agak appreciate sama gue, yang Kak Niko mau ngobrol sih Kak setelah acara gitu, Kak mau sharing sih, Kak bagi kontaknya sih, Kak gue mau nanya deh tentang ini, Kak gue boleh foto nggak sama luat gitu. Jadi secara nggak langsung itu menurut gue kasih energi sih buat kita. Iya bener banget. Kalau ilmu itu wajib untuk dibagi, jangan pelit gitu sih. Karena nanti impact-nya juga bakal dikasih sama Allah sih. Ketika kita membuka pintu rezeki, pasti juga akan kembali lagi ke kita. Yes, bener banget. Oke, lalu kita ngobrolin soal Angga Tours. Oke. Ya. Nah itu tuh ada sejak kapan? Angga Tours. Balik lagi, gua SMK memang basic pariwisata, lulusan tahun 2017. Gua berkecimpung di dunia tour guide juga dan tour leader, dan biasa bawa rombongan wisata keluar dan di dalam Lampung. Dan kalau gua Angga Tours itu gua mulai awal tahun 2019 lalu. Basically karena gua bukan ngerasa puas, tapi ngerasa kayaknya di balik proses kita harus berprogres deh, gitu kan. Bahasanya kalau anak sekarang pun bilang kayak gitu. Gue 2 tahun jadi tour leader, tour guide, dan mohon maaf mungkin belum cukup ilmunya, tapi gue ngerasa, gue dapat banyak ilmu dan gue tahu gimana cara eksekusinya. Gue start to eksekusi Angga Tours itu awal tahun 2019. Justru hal yang pengen progres itu adalah hal yang ketika kita belum puas sama kondisi diri kita gak sih? Dan benar banget menurut gue, karena bahasanya gini sih, satu memang manusiawi, manusia itu gak ada puasnya. Tapi lagi-lagi ketika lo ambis untuk diri lo sendiri, walaupun lo kadang sekitar itu cuma bisa judge, lo ambis banget sih, lo ini banget sih. Ada saatnya mereka cuman, keren banget sih lo gitu loh. Maksud gue, lakukan yang terbaik versi diri lo gitu sih. Dan sebenarnya daripada dengerin orang lain ngomongin kita, mending fokus sama diri sendiri buat lebih baik lagi gitu ya. Nggak bakal ada habisnya kalau ngomongin orang, ngedenger omongan orang, dan malah bikin kita jadi manusia yang stuck di situ aja gitu sih. Dan menurut gua ketika lo dengerin banget omongan-omongan orang ataupun hal-hal yang bikin lo insecure, itu senjata tertajam untuk lo sendiri gitu sih. Itu nggak bagus menurut. Adalah upaya untuk menyakiti diri kita sendiri sebenarnya. Tapi ketika omongan itu memang benar dan untuk memperbaiki diri lo, it's okay. Koreksi orang itu penting sekali untuk jadi lo yang lebih baik lagi.
bedakan ya, mengkritisi sama hanya apa ya, iri atau dengki gitu loh. Itu sih bahasanya. Intinya sih harus ngefilter ya ketika ada omongan orang tuh kalau misalnya benar ya oke buat perbaikan kita, kalau Benar. memang sekiranya menyakiti ya sudah. Yes, Jangan benar. dilanjutkan. Oke, kita ngobrolin balik lagi ke Anggayu Tours. Oke. Nah, itu tuh dari 2019 ya. Oke, Itu 2019 awal. turnya kemana aja sih? 2019 awal. Basically berarti kalau misalkan 2019 awal, 2020 gue bisa bilang masih baru banget. Itu setahun setengah gue rintis. Tur yang Niko kelola itu masih fokus di Lampung, khususnya untuk Lampung full tour package. Itu untuk ada ready package-nya banyak banget, tapi dia khusus untuk di Lampungnya. Jadi biasanya kalau kita tahu destinasi wisata di Lampung ini sebenarnya potensial banget dan setuju banget, dan kadang banyak orang yang kayak orang Lampung sendiri kayak sebatas nganggap itu keren dan biasa aja. Padahal orang-orang luar itu nganggap itu luar biasa. Dia orang berani untuk harga tinggi, bahkan orang luar negeri pun. Kalian tahu, kita punya Tanjung Setia, itu ombak bisa sampai 5 meter. Bahkan ya, kemarin harusnya sebelum Covid, itu ada festival surfing internasional. Cancel karena memang Covid ya. Dan itu kayaknya tahun juga udah pernah ada. Iya, ya? Memang rutin ada. Dan itu kenapa ditempatnya di Indonesia, khususnya di Lampung, luar biasa kan? Iya. Bahkan kita punya, nggak kalah tanding sama Raja Ampat, malah ada pernah bilang, tamuku bilang, ini jauh lebih keren. Kita punya Pulau Pahawang. Dan juga Pulau Tegalmas sekarang yang lagi naik banget sih. Iya. Ada kita punya potensi yang begitu baik, begitu bagus. Jadi kenapa kalau lo ngelihat kesempatan tuh ada, lo nggak berani mencoba? Apalagi lo ngerasa lo kayaknya punya basic di situ deh, lo punya ilmu di situ. Itu sih awal Niko sendiri kayak, oke, gue harus coba eksekusi deh. Gitu. Oke, lalu ngapa sih milih wisata yang ada di Lampung dulu? Apa berprogres nanti ke depannya mau ke wisata-wisata yang ada di luar kota juga mungkin? Sama halnya kayak ditanya tadi, kau buka Anggayu Tours karena Niko punya pengalaman tour leader, punya pengalaman tour guide. Sama halnya Lampung Tour Package, gue fokusin dulu karena pertama gue memang pengen lebih blow up nama Lampung dulu. Lampung itu jauh lebih indah loh, melalui beberapa strategi pemasaran gue. Dan kedua, ya gue berproses. Bahkan bukan untuk skala Indonesia, gue berharap ya dari anak yang masih baru kemarin, punya pengalaman ini, gue pengen punya, bahkan nanti untuk selain foreign tour atau tour luar negeri, gue mau buat umroh haji juga untuk turnya. Amin Allahumma amin ya. Amin, kita aminkan ya benar. Semoga berprogres gitu. Tapi kalau misalnya Niko nih kan memang berhubung di pariwisata, pasti udah sering bolak-balik ke tempat wisata. Wisata yang paling menakjubkan di Lampung itu apa sih? Mungkin bisa jadi rekomendasi Tribuners juga nih. Oke. Untuk saat ini ya, untuk rekomendasi wisata yang menakjubkan selama ini gue kunjungi ya. Sebenarnya kalau misalnya bicara menakjubkan, semua orang tuh mungkin punya daya tariknya masing-masing. Gue nggak suka pantai, berarti menurut gue gunung lebih indah gitu sih. Niko juga pernah kemarin awal tahun ke Bukit Barisan juga, itu keren banget sih menurut gue. Tapi kalau menurut gue sekarang the most beautifulnya juga keindahan bawah lautnya, kalian wajib deh ke Tegalmas. Bukan promosi atau apa, tapi itu gua banget pas baru dateng yang udah lama berkecimpung di dunia wisata. Gue datang baru ini gue ngelihat air di dermaga itu warnanya biru, bener-bener baru itu. Ya? Biru, gue sumpah nggak buat-buat, itu bener-bener warna biru dan ikannya itu banyak banget. Tegalmas Lampung, harus coba. Dan sekarang sih informasi terupdate, lebih baik lagi pengelolaannya, lebih amat sangat ditingkatkan. Artinya tingkat kenyamanannya menurut gue semakin naik deh. Dan di sana memang benar fasilitas-fasilitas dan ya fasilitas seperti hiburan dan lain-lain, bahkan tempat-tempat seperti toilet dan itu nyaman sekali. Jadi secara nggak langsung memang Lomboknya Lampung sih, bisa dibilang. Iya benar. Terus ada view baru sih, belum lama tuh kesana. Oh, Kailan nih baru sana. Karena aku kan reporter Tribun Travel nih, jadi memang jalan-jalan juga gitu. Terakhir ada view baru sih, dia sebutnya Gedung Putih gitu, bisa dipakai untuk hall gitu, misalnya acara nikah. Baru masuk di sebelah kiri ya? Iya, dia baru banget nih. Dia baru dibangun. Iya. Jadi memang bahasanya Tegalmas itu bukan sekedar pulau, tapi banyak banget areanya dan spot-spotnya yang begitu keren-keren abis sih. Iya, kalau Tegalmas itu ini, dia pengen menginterpretasikan bahwa itu tuh Indonesia dalam versi kecil. Gitu. Yes. Kalau datang ke sana tuh benar-benar bisa ngelihat rumah Sasak, bisa ngelihat rumah versi Lombok seperti apa. Tribuners tuh, udah denger banget tuh dari KL-nya kan. Jadi ya menurut aku ya memang secara nggak langsung nilai atau value dari Lampung sendiri, bahkan Indonesia itu tertuang dari keindahan-keindahan yang ada di Pulau Lampung, khususnya Tegalmas itu sendiri sih. Tapi
tapi buka tur ke yang pesisir barat juga itu ya? Yes, aku kelola tur, tapi memang agak kurang fokus karena memang ada sedikit kendala karena kemarin informasi terupdate untuk COVID di wilayah pesisir barat harus khususnya Krui itu lagi naik banget. Karena memang kalau kalian juga tahu, lihat kawan-kawan sekitar atau orang sekitar itu lagi rame banget ke Krui. Oke. Jadi memang COVID atau tur di sana lagi naik banget, jadi aku kurang fokusin dulu. Oke, jadi agak dikurangin dulu gitu ya? Kurangin dulu gitu. Apalagi kemarin ada salah satu resort yang lagi hits banget itu. Iya, Sumatra Resort. Kayak itu banyak teman-teman kayak, kan lagi di Lampung, di mananya di pesisir barat? Oh jauh sekali ya dari Bandar Lampung ngabarin gitu. Lampung tuh luas loh. Iya, dan Lampung tuh bagus banget sih, aku setuju sih. Apalagi kalau aku paling yang bagus menurut itu adalah Pulau Pisang. Pulau Pisang. Itu bagus banget, pantai-pantai di pesisir barat tuh gak kalah loh dari Bali gitu. Bahkan kayak, kok kayaknya bagusan Lampung ya gitu. Karena tadi sih balik lagi, karena memang kan semua orang punya versi value-nya masing-masing dari mata atau melihat daya tarik pemandangan sih. Kalau bagi Niko Tegalmas, mungkin bagi Kailan tadi Pulau Pisang kan. Tapi Niko, struggle-nya apa sih yang paling Niko hadapin ketika mengelola, merintis ini keren banget dari sih. toursnya ini tadi? Oke, struggle gue sendiri yang dihadapin saat ini banyak banget sih tentunya. Tapi gue ngerasa sebelumnya gue bilang juga makasih sama orang-orang yang ada sekitar gue. Untuk teman-teman pendamping yang ada di depan juga, makasih udah selalu temenin. Kalau bicara struggle banyak banget karena ketika lo mulai sesuatu yang baru atau menjadi orang yang baru atau orang yang bernilai baru, pasti ada hal juga yang lo harus korbankan. Menurut gue gitu. Contoh, aku coba di dunia Anggayu Tours ini dan sebelumnya aku tuh terlibat di salah satu, malah salah dua di travel agency Lampung. Jadi ketika aku coba buka usaha sendiri, secara nggak langsung aku lebih kayak agak di-cut gitu sih. Bukan di-cut, tapi lebih yang kayak di gap, ada gap banget. Jadi kayak yang it's no problem for me. But ya thank you untuk selama ini, karena tadi lo jangan pernah lupain orang-orang yang pernah berjasa di hidup lo, yang tanpa lo sadari itu benar-benar berkontribusi di hidup lo. Tapi kalau aku nggak ngerasa banget ada gap yang negatif, tapi mungkin mereka yang membuat gap itu sendiri. Jadi buat aku, ya it's okay, mungkin mereka berkesempatan untuk ya udah biarin Niko lebih berkembang dengan sendirinya gitu. Karena aku nggak tahu siapa yang ada di pola pikirnya. Jadi secara nggak langsung, ya tadi bicara struggle atau hal yang harus gue korbanin, salah satunya itu gue bukan kehilangan sih, lebih yang ada gap dengan orang lain di masa lalu. Gue tuh bukan orang lain sih, orang yang agak berjasa di masa lalu gitu. Gitu sih tepatnya. Sama satu lagi mungkin struggle karena memang gue masih kuliah. Itu banyak banget tantangan untuk lo bagi waktu. Gue ngerasa banget kayak mungkin tadi gue bilang dulu gue SMK begitu banyak sih bukan banget, banyak prestasi yang digapai. Ketika kuliah semakin kesini, gue ngerasa prestasi gue memang belum di akademik, tapi lebih mungkin banyak di luar. It's no problem karena semua orang punya jalannya masing-masing. Ya tadi, karena memang gue ngerasa oke, memang dari semester 5 gue ketemu titik jenuh dan gue buang titik jenuh gue itu untuk implementasikan value-value di diri gue. Gue sibuk sana sini, ya jadi memang harus jadi gue yang ya udah terima apa yang terjadi gitu sih. Tapi ingat ketika gue masih di atas 3,5. Aduh. Karena itu penting banget loh. Insecure nih orang-orang kayak gini. Enggak, malah aku ngomong kayak gini biar memotivasi loh. Gimana caranya buat teman-teman di sini ketika ada kesibukan, ya tahu tadi seperti kalian bilang, tahu prioritas yang baik atau prioritas yang seharusnya diutamain sama hal-hal yang menjadi pengaruh nggak baik. Jadi secara nggak langsung kamu itu bakal jadi orang yang lebih baik nanti ke depannya gitu sih kayaknya. Oke. Nah, balik lagi ke toursnya itu tadi ya. Kan sekarang tuh banyak juga tuh tours yang akhirnya bermunculan juga gitu kan ya. Itu gimana sih caranya Niko agar bisa struggle tumbuh dengan banyaknya persaingan. Iya, persaingan. Ya menurut aku gak ada masalah karena memang tadi sih selain kita selalu ingat rezeki, jodoh maut kan memang Allah udah atur. Khususnya rezeki bagi kita ngejalanin hidup ini. Jadi secara gak langsung lo jangan pernah takut kehilangan rezeki lo gitu. Tapi lo harus tahu gimana cara mengantisipasi dan mempersiapkan gimana cara lo dapetin rezeki. Mohon maaf bukan maksud mungkin kayak fenomena gultik yang lagi rame di Bandar Lampung. Mungkin kita tahu banget di tiap titik ada gultik saat ini. Ya it's no problem karena memang punya pola pikir ya setiap orang punya rezekinya masing-masing, sama hal seperti aku. Tapi kalau aku pribadi,
Dengan aku gimana cara jalin komunikasi yang baik dengan klien atau dengan customer yang pernah melakukan perjalanan bersama kita, itu penting banget. Ketika gue, ketika aku ini bisa men-treat customer atau klien, secara nggak langsung orang itu bakal selalu ingat dengan gue. Oke. Selain mengucapkan maaf, jangan pernah bosan ucapkan terima kasih dan ingatkan kembali gitu. Dan pastinya selalu broadcast hal-hal yang baru dan lebih kepada klien-klien atau kepada orang-orang yang pernah terlibat di dalam dunia tour kita. Gitu sih kalau strategi marketing yang gue jalanin gitu sih Kayla. Terus paling jauh klien itu dari mana sih? Pernah bawa klien paling jauh itu dari mana? Klien paling jauh itu dari Ambon, Maluku ya. Dari Ambon Maluku itu mereka ke Lampung. Mereka yang tadi aku bilang bahkan ada klien yang bilang ini nggak jauh, beda sama Raja Ampat gitu. Bahkan ada salah satu klien yang pernah snorkeling itu di Pahawang. Mereka lebih bilang ini jauh lebih keren dibanding tempat snorkeling yang ada di Thailand. Ini bukan maksud apa ya. Maka mereka bilang ini jauh lebih keren. Di Thailand itu bagus tapi seram. Tapi kalau di sini benar-benar bikin nyaman. Karena memang posisi pulau yang tamu yang aku bawa itu dari Ambon, aku bawa ke Sawaran, ke Pahawang pada saat itu. Dan memang kita tahu ya, Thailand juga tahu, Pahawang tuh ombaknya memang gak besar karena posisi teluk ketutup gunung. Jadi bikin mereka jauh lebih nyaman, lebih cozy dan lebih enjoy untuk nikmatin view. Makanya mereka berani bilang, ini gak jauh lebih keren dari Raja Ampat. Mereka jauh-jauh dari Maluku. Ya, jauh banget. Itu klien yang aku dapat ya? sih. Dan lagi-lagi sih, kadang aku juga heran ya. Bukan heran sih, tapi lebih tepat ya memang rezeki udah diatur sama Allah. Kok bisa sih kliennya sampai Maluku sana? Karena lagi-lagi tadi itu dia dapat info dari tamu yang aku bawa dari Jakarta. Jadi itu kawannya yang Maluku itu dia mau ke Lampung dan dia kasih kontaknya ke aku. Jadi secara nggak langsung ketika kamu bisa menjalin hubungan baik sama orang-orang yang pernah bekerja sama di masa lalu, ya orang tuh bakal selalu ingat sama lo, bakal selalu ingat sama kamu gitu. Jadi jangan pernah sia-siakan. Dan marketing mouth to mouth itu marketing yang paling ngena banget sih. Makanya kenapa ada digital marketing, selain digital marketing bagus, tapi kenapa tetap kebanyakan ya, hotel-hotel tuh lebih banyak sales door, atau lebih ke banyak ke travel agent datang. Karena tadi mouth to mouth itu lebih maut daripada melalui sosial media dan lain sih menurut aku gitu. Terus ada nggak cerita pengalaman yang yang lucu, yang unik juga gitu dari klien datang kayak gitu? Lucu dari klien, waduh banyak banget sih sampai yang kalau ditanya lupa banget. Mungkin pernah aku bawa partner sharing aja ya Kak ya. Aku bawa partner, aku tour. Kadang aku kan suka ngajak dia atau ngajak kawan-kawan yang lain, yuk dampingin tour, atau malah aku yang bagian dari staff aku yang bantu aku. Aku yang berangkat pada saat itu tahun 2018. Aku bawa temen aku yang artinya benar-benar menjaga pandangan gitu sih. Jadi aku bawa tamu itu memang dari Jakarta. Okay. Dan sorry to say mereka memang glamour people dan juga ibu-ibu, tante-tante, sosialita kelas mahal banget, dan aku bawa teman yang benar-benar begitu menjaga pandangan. Okay. Aku nggak tahu tamu aku seperti itu. Jadi dan tour itu menginap 1 hari 1 malam. Itu menurut aku awkward banget sih. Jadi memang selama tour memang namanya kita kan tahu ya dunia traveling ya. Mereka enjoy. Mereka benar-benar only pakai bikini and it easy. Jadi kayak make my friend awkward, udah gue tunggu di sini aja deh gue dimana. Jadi tujuan aku kayak ayo ajak sambil kamu belajar, kelola dan lain-lain. Jangan jadi kayak konyol karena mereka dia nggak bisa ketemu tamu yang kayak gitu. Karena memang benar-benar tadi sih semua orang punya gayanya masing-masing untuk enjoy-nya. Dan aku pernah ketemu tamu yang kayak gitu sampai tamu nanya, Mas Niko, Mas itu kok nggak ini ya? Mas ini kok nggak mungkin dong aku bilang apa ke tamu. Jadi ya itu konyol banget dan nggak lupa sih sampai sekarang. Karena emang benar-benar sih, karena kita nggak tahu ya gaya hidup seseorang dibawa ke budaya yang berbeda, ya kita nggak bisa samain pola pemikirannya. Tapi lagi-lagi aku tetap harus treat di versi terbaik aku, ya aku tetap it's okay gitu loh, semua baik-baik aja. Tapi apa sih yang paling menyenangkan jadi tour leader kayak gitu? Gue kerja, gue hobi, tapi gue dibayar. Itu sih yang paling menyenangkan. Gue jalan-jalan, bahkan kalau gue sih lebih senengnya di luar. Jogja, Bali, Bandung, Jakarta, itu bahkan tahun ini karena COVID ya jadi cancel beberapa schedule. Gue tahun lalu Jogja, Bandung, Bali, gue jalan-jalan, gue per hari dibayar ada hitungannya, dan gue dapat insentif dari sana sini, dan gue dapat orang-orang baru yang hadir di hidup gue. Itu keren banget menurut gue. Dan itu pengalaman yang mahal banget bagi gue.
Jadi ya menurut gue selama gue tour, selama gue ngejalanin pekerjaan gue, itu hal menarik bagi gue. Lo kerja, lo hobi, lo enjoy, lo refreshing, tapi lo dikasih duit udahnya banyak. Oh gitu Oke, sih. kita tadi bahas sukanya. Sekarang dukanya apa nih? Jadi tour leader yang Waduh, menyedihkan. waduh banyak banget sih. Harus titip absen terus ya? Satu harus titip absen terus. Oke. Kedua, jadi tour leader atau jadi tour guide yang tadi seperti gue bilang, orang kadang nyawang itu lihat ya, Iya. nilainya Sawang. kayak yang, wih enak ya jalan-jalan, wih enjoy ya baik. Padahal kalau gue bisa bawa ngomong kasarnya, enggak, gue ini ngurusin orang, gue ngurusin orang jalan-jalan, gue numpang jalan-jalan gitu loh. Jadi ya gue itu dukanya, dia orang udah pada makan segala macam, baru gue makan gitu. Ketika misalkan mereka masih enjoy tour dan lain-lain, gue bukan gak bisa enjoy, tapi ya gue enjoy dengan cara gue. Pas ini gue harus cari wisatawan tuh keliling segala macam ya tadi gue kerja, tapi sekarang gak langsung. Ketika memang pekerjaan itu sebagian dari hobi kita, itu gak bakal kerasa banget capek ya. Dan gue ngerasain banget itu ketika gue walaupun gue ngalah makan, walaupun gue harus keliling nyari wisatawan, walaupun kadang gue kayak wah harus bener-bener nggak tidur deh kalau jalan itu. Betul. Iya, bener-bener. Aduh, bener banget Kellen. Jadi kayak gue jalan keluar kota, gue harus perhatiin gue udah sampai di mana, gue di titik mana, peserta gue ada yang turun mau kemana segala macem. Itu dukanya. Bertanggung jawab banget, bahkan ya tadi sampai nggak tidur. Standby HP, duduk di depan. It's no problem, itu bagian dari hobi gue, gitu sih. Tapi kalau untuk jalan-jalan destinasi favorit Niko apa? Destinasi favorit, kalau bicara destinasi favorit sih, semua tempat wisata menurut gue itu punya daya tarik masing-masing. Jadi kalau bicara favorit sih global sih, menurut gue nggak ada yang the most-nya bagi gue sih. Tapi kalau gambaran, gue begitu suka dan menikmati wisata yang lebih alam. Kalau kayak di Bandung tuh lebih kayak floating market, kalau di Jogja itu lebih kayak Pinus Pengger dan lain-lain. Jadi ya lebih enjoy dibanding. Kirain ke Gunung Lawu. Oh, gitu. Gunung Lawu jelas jauh lebih alam itu. Karena ini basic yang kemarin gue baru bawa ya. Dibanding yang kayak like a Trans Studio and other kayak yang menurut gue lebih ke alam deh. Lebih dapet feel-nya sama gue yang kayak lebih dapet suasananya. Ini baru namanya jalan-jalan gitu sih. Oke. Malah kemarin terakhir Merapi sama Bromo itu enjoy parah sih. Kopi Merapi ya enak. Enak banget sih. Udah ya kemarin. Udah enjoy banget kayak lainnya. Aku juga hobi jalan-jalan. Wah, kapan-kapan bareng berarti ya. Oke, terus tadi kan kita udah sedikit nyinggung soal COVID ya. Benar. Nah ini mungkin dari kalau misalnya Agayu Tours itu kan pasti dapat dong dampaknya, apalagi pelaku-pelaku wisata datang ke tempat-tempat wisata nih. Waktu aku ngeliput gitu ya banyak banget keluh kesah gitu. Kalau dari tour sendiri apa sih yang paling bikin kesal gitu? Bicara bikin kesal atau lebih tepatnya apa ya? Nggak ada pemasukan gitu. Bukan nggak ada sih, lebih minim pemasukan karena memang tahu ya kita dari mulai awal Maret sampai saat ini malah lebih lockdown. Sempat lockdown karena memang akses ke sana pun tidak ada. Kita baru banget new normal, aku pun sharing nggak langsung. New normal itu hanya kalimat atau memang sudah penerapan tuh aku nggak tahu, tapi semakin di sini aku ngerasa oh memang new normal tuh ada. Gimana-mana kita harus pakai masker, di mana-mana kita harus cek suhu. Itu benar-benar baru ngerasa new normal. Sama halnya kayak aku bawa tour sekitar 2 minggu yang lalu, itu bawa tour dari Jakarta dan minggu kemarin juga dari Lampung Tengah malahan aku bawa. Itu benar-benar aku bawa tour kondisinya normal. Pertama seluruh peserta ikut jalan-jalan memang wajib masker. Dan kedua misalkan berwisata di area Pahawang itu wajib cek suhu sendiri. Jadi aku baru ngerasain bangkit sekarang karena memang fenomena atau dampak yang aku rasain dari dunia tour, bahkan bukan dunia tour aja, semua mungkin kecuali farmasi ya, itu ngerasain dampak dalam segi ekonominya. Satu, pemasukan kita minim dan ya kita jadi manusia yang stuck gitu. Mungkin kalian juga merasakannya. Terus gimana sih? Sempet down gak sih pada saat itu kayak aduh ini gimana, akhirnya kapan lagi bisa tour lagi gitu? Sebenarnya kalau dibilang down enggak sih, lebih yang kayak ke ya udah memang udah jalannya. Jadi buat aku lebih fokus ke side job satunya dulu. Tapi aku tetap fokusin ini untuk lebih planning, berarti ini ada waktu untuk gua ready package setelah new normal karena gua yakin menuju akhir tahun atau setelah new normal itu bakal banyak banget meledak klien dan ternyata benar. Gue ngerasa banyak banget klien, setiap minggu pasti ada jalan juga dari tour gue. Dan tadi selama gue COVID, kenapa gue nggak sebegitu ngerasa jatuh?
Karena gue juga lebih fokus di MC atau di moderator dan juga MC di webinar dan lain-lain gitu sih lebih tepatnya. Enaknya punya kesibukan yang nggak cuma satu aja itu ya. Jadi ketika satunya turun, kita bisa ningkatin ke yang lainnya. Gitu. Ya sebenarnya itu secara nggak langsung bagian dari kita mensyukuri sih. Mungkin setiap manusia punya cara bersyukurnya masing-masing. Dan kalau Niko mungkin ya dengan cara seperti itu gitu sih. Tapi kalau untuk Agayu Tours ini kedepannya ada rencana baru lagi nggak sih mungkin atau mau buka tour ke mana gitu atau apa rencana? Kalau boleh jujur sih untuk Agayu Tours sendiri sebenarnya lebih belum fokusin banget untuk di Indonesia karena pengen langsung untuk ke foreign tour atau tour ke luar negerinya dulu. Karena memang Agayu Tours juga bekerja sama beberapa travel agents lain. Aku pengen coba lagi buka untuk tour Turki. Untuk akhir-akhir tahun ini gitu karena aku bekerja sama dengan beberapa travel lain juga. Jadi ya untuk planning ke depan dari apa yang proses yang aku lalui untuk proses-proses ke depan akan berprogres menjadi usaha tour yang benar-benar harapannya bisa jauh lebih melambung daripada sekarang gitu sih. Untuk foreign tour bahkan tadi harapannya aku pengen begitu dapat banyak dari bidang haji umrohnya. Goals itu sih. Kita aminkan ya. Amin Allahumma amin. Aminkan ya Tribuners. Amin ya. Terus Niko nih ada pesan-pesan nggak buat anak muda mungkin yang masih struggle nggak tahu juga ini harus punya kesibukan apa, bingung ngomong, silakan. Buat teman-teman semua, sering banget timbul di pemikiran kita bahkan mungkin sampai detik ini passion gue itu apa sih? Gue itu bisanya ngapain sih? Jangan khawatir. Teman-teman, yang pasti harus teman-teman lakuin, cara kalian bisa menemukan passion itu jangan pernah lewatkan kesempatan yang kalian lalui atau kalian dapatkan. Jadi itu salah satu titik atau salah satu cara kalian bertemu dengan passionnya. Dan secara nggak langsung, ketika passion itu teman-teman tekuni, teman-teman lakukan, itu bakal jadi jembatan yang baik juga untuk kehidupan kemudian hari. Karena kita nggak tahu rencana Allah, dan lagi-lagi semua manusia yang lahir di dunia ini tidak mungkin tanpa ada kenikmatannya tersendiri di dalam tubuhnya. Jadi lakukan yang terbaik di diri teman-teman, karena hal baik juga akan hadir dari sekitar untuk kalian semua. Itu sih. Terima kasih Niko sudah sharing, sudah ngobrol, siap. Menginspirasi Tribuners Amin, yang sedang menonton ini. Siap, benar banget. Terima kasih sudah datang ke studio Tribun. Jangan bosan-bosan ya kalau bisa datang lagi. Amin, Allahumma amin. Saya Elena Octavia pamit undur diri. Saya Niko Anggayu. Bye. See you.